Halo Sobat Pelaut, kembali lagi dengan saya Sofi. Jadi obrolan kita kali ini akan membahas mengenai diklat asinkronus. Wah, banyak banget nih Sobat Pelaut di luar sana yang menanyakan apa sih diklat asinkronus ini. Gak perlu lama-lama, langsung kita bahas aja dengan penyelenggaranya, dengan Mas Muklis. Halo Sobat Pelaut, apa kabar Mbak Sofi? Baik, gimana nih Mas Muklis nih, apa kabar juga? Sehat. Oke, langsung aja nih Mas Muklis, apa sih nih keunggulan dari diklat asinkronus ini? Coba bisa jelaskan nggak? Ya, Mbak Sofi, jadi teman-teman Sobat Pelaut semua, dimanapun berada, BP3IP sudah kurang lebih 1 tahun nih punya program asinkronus khusus untuk diklat peningkatan. Namun memang banyak Sobat Pelaut di luar sana yang belum mengerti atau belum paham betul sebenarnya apa sih perbedaannya atau keunggulannya dari asinkronus ini dengan yang reguler biasa. Iya. Nah, saya mau jelaskan sedikit nih Mbak Sofi. Jadi kalau diklat reguler itu dia berdurasi tetap. Misalnya yang kelas 1 1 sampai 4 bulan pendidikannya. Nah, yang kelas 2 maksimal di 6 bulan. Nah, untuk yang asinkronus ini kita memberikan keluasan waktu, kebebasan untuk Sobat Pelaut yang mungkin memiliki pekerjaan di luar sana yang tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin ingin punya waktu yang lebih panjang dengan keluarga di rumah, sehingga dia butuh waktu yang cukup panjang menyelesaikan pembelajarannya. Nah, berangkat dari hal itu kita mencoba untuk membuat inovasi, memberikan jangka waktu yang cukup panjang untuk para Sobat Pelaut ini dalam menyelesaikan pembelajaran diklat peningkatan. Nah, misalnya untuk yang kelas 1 peningkatan, yang reguler itu kan durasi waktunya 4 bulan. Iya. Dia teori kurang lebih 1 sampai 2 bulan, kemudian praktek kurang lebih 2 bulan. Iya. Nah, untuk yang asinkronus ini kita berikan keluasan waktu nih teman-teman Sobat Laut. Durasi waktu teorinya yang online itu maksimal 6 bulan. Tapi dengan beban belajar yang sama dengan reguler. Artinya sebenarnya dia beban belajarnya 1 sampai 2 bulan nih untuk yang teorinya. Iya. Tapi kita kasih waktu panjang sampai 6 bulan untuk menyelesaikan waktu belajar teorinya, sehingga nanti Sobat Pelaut bisa ya mengangres waktunya dengan yang lain, kegiatan yang lain. Nah, seperti itu Mbak Sofi. Oh, jadi cocok banget ya buat Sobat Pelaut yang kegiatannya itu padat tapi nggak bisa belajar. Nah, bisa banget nih ikut diklat asinkronus ini. Betul. Nah, setelah itu ada kelas apa aja sih di diklat asinkronus ini? Iya, untuk asinkronus ini khusus untuk kelas diklat peningkatan, kelas 1 sampai dengan kelas 5. Namun saat ini kita masih aplikasikan sampai kelas 4 nih Mbak Sofi. Seperti itu, dan lumayan sudah banyak juga pesertanya yang mengikuti asinkronus ini. Wah, keren juga ya Mas ya. Nah, untuk cara pendaftarannya nih Mas, bisa gimana ya caranya untuk daftar diklat asinkronus ini? Iya, untuk pendaftaran seperti biasa. Jadi sama dengan diklat-diklat yang lainnya, pendaftarannya melalui online sesuai dengan aplikasi yang sudah kita siapkan ya di bp3ip.online ya, atau sekarang mungkin sedang beralih nih, bermigrasi ke bp3ip.ac.id. Tapi sebenarnya nanti akan kembali lagi ya ke bp3ip.online. Nah, di situ nanti ada pilihannya nih menunya yang kelas eksekutif asinkronus. Nah, nanti Sobat Laut bisa memilih kelas yang itu. Nah, setelah daftar nanti kemudian, nah ini kelebihannya lagi nih, daftar suka-suka belajar kapan saja. Maksudnya adalah nggak perlu menunggu waktu pembukaan. Kapanpun kita buka untuk diklat asinkronus ini. Nah, daftarnya misalnya di minggu ini. Nah, nanti dia akan mulai bisa belajar di hari Senin minggu depan. Artinya daftar kapanpun langsung belajar minggu depannya, sudah siap belajar. Seperti itu. Jadinya daftar suka-suka belajar kapan saja Ya, gitu ya. itu motonya nih, motonya. daftar suka-suka belajar kapan saja. Oke, jadinya tuh Sobat Laut catat ya, bisa daftar suka-suka, jadi belajar bisa kapan aja nih. Jadi pendaftarannya bisa dibuka setiap minggu ya Mas ya? Iya, Ya. betul. Nah, untuk sistem belajarnya nih Mas, kayak gimana sih sistem belajarnya? Melalui teori atau ada prakteknya juga atau gimana ya kalau asinkronus tuh? Ya, ada. juga. Jadi Sobat Pelaut dimanapun berada nih, ini kita akan jelaskan ya biar lebih mengerti sebenarnya bagaimana sih belajar di peningkatan dengan metode asinkronus ini. Jadi
Untuk metodenya kurang lebih sama dengan yang reguler. Jadi kita bagi dua nih, ya kita split antara belajar teori dengan belajar praktek. Nah, ini contohnya ya, misalnya kelas 1 itu untuk belajar teorinya, kalau yang kelas reguler itu kan kurang lebih 2 bulan ya, online ya. Iya, Nah, nanti untuk yang kelas sinkronus itu sama beban belajarnya, cuma nanti durasi waktunya panjang sampai dengan 6 bulan. Nah, bagaimana cara belajarnya nih? Cara belajarnya nanti kita akan berikan akun khusus untuk bisa mengakses LMS kita, LMS BP3IP, ya. Learning Management System ya, yang di dalamnya aplikasi lah istilahnya untuk tempat belajar para sobat pelaut di BP3IP. Masuk aplikasinya, kemudian nanti di situ akan ada setiap mata pelajaran dan setiap pertemuan. Misalnya mata pelajaran stabilitas misalnya, nanti itu nanti ada total sekitar 10 pertemuan. Nah, para sobat pelaut nanti yang sudah mengikuti pembelajaran asinkronus, dia harus bisa mengakses setiap pertemuan. Nah, di dalam setiap pertemuan itu akan ada materi yang harus diakses oleh pasis, kemudian ada tugas esai. Nah, syarat untuk bisa masuk ke pertemuan selanjutnya itu dia harus menyelesaikan tugas esainya, diupload ke sistem, baru dia bisa nanti lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, nanti sampai selesai semua pertemuannya dan semua mata pelajarannya, barulah dia bisa mengajukan permohonan untuk praktek di kampus Sofi, seperti itu ya. Jadi tadi asinkronus itu sistem belajarnya ada tugas esainya ya Mas ya? Ada. Nah, untuk tugas esainya ini, nah pas buat sobat-sobat pelaut itu untuk mengerjakan esainya itu harus ada kurun waktunya atau bisa ada sistem itu? Bebas, nggak ada batasan waktunya. Batasannya hanyalah dia harus bisa menyelesaikan sampai batas maksimal teori, misalnya untuk yang kelas 1 6 bulan. Untuk kelas 2, kelas 3 itu 1 tahun. Untuk yang kelas 4 itu 6 bulan, sama seperti kelas 1. Itu yang teorinya aja. Nah, dia bisa menyelesaikan kapan saja. Kalau misalnya dia mau cepat nih, oh saya mau kerjakan sampai selesai cepat nih, dia bisa. Sama seperti reguler. Artinya dalam 1 bulan atau 1 bulan setengah misalnya, dia bisa menyelesaikan teorinya. Kemudian dia bisa mengajukan permohonan praktek, kemudian praktek di kampus. Seperti itu. Secepat-cepatnya dia menyelesaikan, dia akan sama seperti reguler. Tapi dia masih punya rentang waktu yang cukup panjang. Kalau misalnya yang reguler kan dia harus wajib menyelesaikan teorinya selama 1 bulan. Nggak boleh libur. Atau nggak boleh ada yang bolong-bolong. Ya kan? Nah, kalau yang asinkronus, panjang waktunya. Dia bisa kapan aja bisa selesaikan. Oh, saya lagi sibuk hari ini. Besok aja deh saya kerjainnya. Bisa. Jadi mengakses esainya itu bisa kapan aja ya? Bisa kapan aja. Nggak ada jadwal waktunya gitu. Betul. Syaratnya adalah dia harus mengupload tugas esainya untuk bisa melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, satu lagi nih, Sofi. Terus bagaimana sih kalau misalnya pasis yang mau konsultasi sama pengajarnya? Iya. Ada. Kita punya jadwal setiap harinya di jam berapa itu ada jadwal si pengajarnya untuk standby menerima mungkin permintaan dari pasisnya untuk konsultasi misalnya atau pendalaman materi. Itu kita ada siapkan waktu-waktunya di setiap harinya. Jadi pasis tinggal memilih nih, misalnya mata pelajaran A saya butuh konsultasi nih, berarti saya cek nih di jadwalnya, oh mata pelajaran A ini pengajarnya standby di hari Selasa di jam 10 misalnya, berarti baru dia bisa via telepon, via WA untuk konsultasi dengan pengajarnya. Oh gitu. Oke, jelas sekali ya dari pembahasan dari Mas Muklis ini. Gitu kan gimana? Ya. Semoga jelas ya sobat Semoga pelaut. ya. Jadinya buat sobat pelaut nih yang masih bingung buat pengambilan untuk mengambil diket asinkronus ini, bisa banget kunjungin aja website kita BP3IP Online atau bisa langsung mengunjungi kampus kita di Jalan Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai praktek asinkronus, gimana kalau kita ganti suasana nih Mas? Ayo. Yuk. Ayo.